Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Saudaraku dan saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita memuji Allah Ta'ala dan juga kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas karunia dan nikmatnya yang tak terhingga, yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk kembali melanjutkan kajian kita, membaca keterangan dari para ulama, mengambil faidah yang begitu berharga, yang tentunya nikmat ini nikmat yang begitu besar, yang tidak mengetahui kadar nikmat ini kecuali orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Ta'ala. Dan kita masih membaca keterangan dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahmatullahi alaih dalam kitab beliau Miftah Daris Sa'adah. Kita masih menyebutkan tentang keutamaan ilmu, juga keutamaan para ulama, orang-orang yang diberi karunia oleh Allah Ta'ala berupa ilmu syariat. Dan disebutkan oleh beliau rahmatullahi alaih tentang sebab terhalangnya seorang hamba untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Yang kata beliau, an awamal asbab allati yahrumu bihal amdu khairad dunya wal akhirah wa ladzatan na'im fid darain. Sebab yang paling besar yang menjadikan seorang hamba terhalangi dari mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat, di mana sebab tersebut yang akan menghalangi seorang hamba untuk merasakan nikmatnya kehidupan dunia sebelum mendapatkan kenikmatan kehidupan akhirat. Wa yadkhulu alaihi aduun minha, di mana sebab inilah yang menjadikan musuh hamba bisa menguasai seorang hamba. Wal ghaflah al-mudada lil ilmi wal kasal al-mudada lil irada wal azim. Sebab tersebut adalah al-ghaflah, lalai, di mana lalai ini merupakan lawan dari ilmu. Kemudian sebab yang kedua adalah malas, yang mana rasa malas ini merupakan lawan dari al-irada wal azim, tekad, kehendak yang kuat. Yang kata beliau, hadani aslu bala'il amdi, dua hal inilah merupakan sebab seorang hamba mendapatkan bala, mendapatkan musibah
wa hirmanihi manazil as-su'ada. Ya, yang dengan dua hal inilah seseorang terhalangi dari mendapatkan kedudukan ya, yang begitu istimewa yang diangankan dan didambakan oleh semua manusia, itu menjadi makhluk yang berbahagia, yaitu lalai dan juga rasa malas. Ya, wa huma min adamil ilm, di mana keduanya, kelalaian dan rasa malas, sumbernya adalah karena dia tidak memiliki ilmu. Ya, karena dia tidak memiliki ilmu. Ya. Ghaflah wal kasal. Kata Ibnu Qayyim, ya, dua penyakit ini, itu penyakit lalai dan penyakit malas, huma aslul firman. Ya. Yang menyebabkan seorang terhalangi dari seluruh kebaikan. Baik kebaikan di dunia ataupun kebaikan di akhirat. Sababuhuma adamul ilm, di mana sebab seorang ghaflah, lalai, ataupun sebab ya atau faktor yang paling besar yang menyebabkan seorang itu malas adalah karena dia tidak memiliki ilmu. Ya, sehingga dari sini bisa kita pahami ya pentingnya ilmu. Yang mana ilmu tersebut akan ya menghilangkan atau meminimalkan sifat ghaflah yang ada pada diri kita. Juga dengan ilmu inilah yang akan menyebabkan hilangnya rasa malas yang terus-menerus kita rasakan. Ya, padahal keduanya disebutkan di sini Al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih merupakan sumber terhalangi atau sumber terhalanginya manusia ya dari seluruh kebaikan di dunia dan di akhirat. Sehingga barang siapa yang ingin mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat, hendaknya dia membuang dua sifat yang jelek ini. Sifat ghaflah, sifat lalai, dan juga hendaknya dia membuang sifat malas. Yang mana faktor yang paling besar yang bisa diupayakan oleh seorang hamba untuk bisa membuang rasa malasnya dan sifat lalainya adalah dengan dia membekali dirinya dengan ilmu. Terus-menerus bersemangat mempelajari ilmu syariat. Ya. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahmatullahi alaihi wan nasu fi hadza ala arba'ati adrub, di mana seluruh manusia yang ada ya, termasuk kita semua ya ditinjau dari lalai dan malasnya itu terbagi menjadi 4 golongan. Tidak ada yang kelima. Masuk kemanakah diri kita? Ya, kita pelajari keterangan dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaihi. Sehingga ketika kita masuk ke dalam kelompok yang memang kita harapkan, kita pertahankan. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat tersebut. Sehingga nikmat tersebut bisa terjaga. Ya. Sebaliknya kalau seandainya kita perhatikan diri kita, ya, terkelompok menjadi manusia yang memiliki sifat yang tercela, tentunya kita berlindung kepada Allah Ta'ala, memohon kepada Allah Ta'ala agar sifat tersebut ya perlahan bisa hilang dari diri kita. Kata beliau rahmatullahi alaih, ad-darbul awal, manusia jenis pertama, man ruziqa ilman. Kelompok yang pertama dari kalangan manusia yang jumlahnya luar biasa banyaknya, begitu banyaknya, adalah manusia yang memang diberi rezeki oleh Allah Ta'ala berupa ilmu. Dia mendapatkan ilmu syar'i, merupakan modal kebaikan bagi dirinya. U'ina ala dzalik biquwatil azimah alal amal. Lebih daripada itu, setelah dia diberi taufik oleh Allah Ta'ala untuk memiliki ilmu syar'i, dia diberi taufik oleh Allah Ta'ala, dibantu oleh Allah Ta'ala untuk memiliki keinginan yang kuat
tekad yang kuat, ya, punya kehendak yang besar untuk mengamalkan ilmunya. Wa hadha dharb, ya, khulasatul khalq. Maka jenis manusia yang pertama inilah yang dikatakan sebagai manusia pilihan. Diberi ilmu, ya, dan dia juga diberi taufik untuk mengamalkan ilmu. Berarti dia terjauhkan dari sifat ghaflah, sifat lalai, dan juga dia dijauhkan dari sifat malas. Ini kata beliau, ya, jenis yang pertama ini merupakan manusia istimewa. Manusia pilihan Allah Ta'ala. Ya. Qaumul mawsufuna fi al-Qur'an. Qawlihi alladzina amanu wa amilus shalihat. Di mana mereka lah orang-orang yang Allah sifatkan dalam Al-Qur'an, ya. Dan firman-Nya, alladzina amanu, mereka lah orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan juga orang-orang yang berbuat kebajikan. Dia berilmu, hingga dia beriman. Ya. Dia punya iradah yang kuat, kehendak yang kuat, tekad yang kuat untuk mengerjakan, mengamalkan ilmunya, sehingga dia beramal saleh. Itulah, ya, manusia yang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya. Dalam ayat yang lain Allah sebutkan, man amila shalihan, siapa saja yang mau beramal soleh, yang mengerjakan kebaikan, beramal soleh, berarti dia menekan dirinya, ya, untuk menjauhi sifat malas. Ya. Barang siapa yang mau berbuat kebaikan, terjauhkan dari sifat malas, baik dia laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman, jauh dari sifat ghaflah, dia memiliki ilmu. Ya. Kata Allah Ta'ala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan kepada dia kehidupan yang thayyibah. Di dunia sudah mendapatkan kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan balas kelak pada hari kiamat dengan balasan yang lebih baik dibandingkan apa yang mereka kerjakan dahulu di dunia. Mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya. Allah sifatkan mereka dalam Al-Qur'an. Wa qawlihi ulil aidi wal absar. Juga Allah sifatkan mereka dalam Al-Qur'an dengan firman-Nya, mereka lah ulil aidi wal absar, orang-orang yang punya kekuatan. Wal absar, dan punya penglihatan. Ya, punya pandangan. Punya kekuatan, artinya apa? Dia meninggalkan sifat malasnya. Bersemangat untuk mengerjakan kebaikan. Ulul absar, dan orang-orang yang memiliki pandangan, memiliki ilmu. Pujian dari Allah Ta'ala. Dalam ayat yang lain mengatakan, awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kama mathaluhu fil dhulumat laysa bi kharijin minha. Apakah man kana maitan, ya, sesuatu yang sebelumnya mati, fa ahyaynahu, kemudian kami hidupkan, diberi kehidupan, wa ja'alnahu lahu nura, kemudian kami jadikan untuk dia cahaya, yamshi bihi fin nas, di mana dengan cahaya tersebut dia bisa berjalan, ya, di sekitar manusia yang lain. Kama mathaluhu fil dhulumat, apakah sama orang yang seperti itu dengan orang-orang yang terus-menerus berada dalam kegelapan, laisa bi kharijin minha, di mana orang tersebut tidak bisa keluar dari kegelapan tersebut. Allah sebutkan dalam ayat, tidak sama orang yang diberi kehidupan dan diberi cahaya dengan orang-orang yang terus-menerus dalam kegelapan. Yang kata Ibnu Qayyim, fabil hayah tanal azimah. Ya.
dengan kehidupan. Ya, mengatakan fa'ahyainahu, kami beri dia kehidupan. Maksudnya dengan kehidupan dia mendapatkan al-azimah, kebulatan tekad, kesemangatan. Ya. Punya kehendak untuk mengerjakan kebaikan. Wa bin nur yunal ilm, dan dengan cahaya seorang hamba mendapatkan ilmu. Sehingga mana ayat ini tidak sama orang yang punya ilmu kemudian dia mengamalkan ilmunya. Tidak sama dengan orang jahil yang berada dalam kegelapan kebodohan. Tidak sama. Ya. Ini jenis manusia yang pertama. Wa immatu hadzal darb hum ulul azmi minar rusul. Di mana pemimpin, ya, atau yang paling terkemuka di antara jenis manusia model ini adalah ulul azmi, ya, para pemilik tekad yang kuat dari kalangan para rasul. Manusia yang diberi keistimewaan oleh Allah Ta'ala. Ilmunya langsung diberi wahyu oleh Allah Ta'ala. Dan mereka juga orang-orang yang memiliki azam, tekad yang begitu kuat, jauh dari sifat malas. Itulah mereka. Jadi kita berharap kita pun masuk ke dalam jenis kelompok manusia yang seperti ini. Diberi taufik oleh Allah Ta'ala untuk mendapatkan ilmu, ya, kemudian diberi taufik oleh Allah Ta'ala untuk mengamalkan ilmunya. Jauh dari kelalaian dan jauh dari sifat malas. Ini manusia jenis yang pertama. Ad-darbu tsani, adapun jenis yang kedua, man harima hadza wa hadza, yaitu orang yang terhalangi tidak mendapatkan ilmu, berarti terus-menerus dalam kelalaian. Bersama dengan itu dia juga memiliki sifat malas, terhalangi dari kesemangatan untuk mengerjakan kebaikan. Na'udzubillah. Wa humul mawsufuna biqaulihi. Ya. Orang seperti ini Allah sifatkan dalam Al-Qur'an dengan firman-Nya, "Inna syarrad dawabi indallah as-sumul buqmul ladzina la ya'qilun." Sejelek-jelek makhluk, ya, di sisi Allah Ta'ala, as-sum, al-bukm, orang yang bisu, orang yang tuli, alladzina la ya'qilun, yang tidak menggunakan akalnya. Ya, tidak menggunakan akalnya. Jauh dari ilmu. La ya'qilun, Allah katakan tidak berakal seolah-olah. Allah karuniakan akal, namun akalnya seolah-olah tidak bermanfaat. Ya, akalnya tidak bisa dijadikan, ya, manfaat oleh dirinya untuk mendapatkan ilmu syariat, sehingga terus-menerus dalam keadaan lalai dari Allah. Ya. Am tahsabu anna aktsarahum yasma'un aw ya'qilun? Apakah engkau menyangka bahwasanya mereka atau kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Ya. Innahum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Tidak lain mereka itu seperti an'am, seperti binatang ternak, atau bahkan lebih jelek jalannya dibandingkan binatang ternak. Ya. Tidak memiliki ilmu. Ya. Tidak memiliki ilmu. Ya. Seandainya kita mengajak kepada binatang, ya, untuk mengerjakan kebaikan, ya, ya, seperti kita mengajak bicara orang yang tuli, tidak mendengar, ya, tidak paham. Walaupun terkadang sebagian binatang lebih istimewa dibandingkan manusia jenis ini. Sebagian binatang, binatang ternak, atau bahkan anjing sekalipun, kita bisa melihat terhadap tuannya begitu nurut.
Ya, karena tahu tuannya yang senantiasa memberi dia makan, memberi dia minum. Tuannya yang menempatkan dia ya di tempat yang teduh. Ya, tidak terkena ya panasnya sengatan matahari atau ya dinginnya hujan. Sehingga ya sebagian binatang ya bisa begitu nurut terhadap tuannya. Ya. Namun kita dapatkan manusia jenis ini, nikmat yang terus-menerus Allah berikan kepada dia. Ya. Namun bisa kita lihat bagaimana mereka jauh dari ketaatan kepada Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Ya. Sehingga wajar ketika Allah mengatakan balhum adhallu sabila. Ya. Mereka itu jalannya lebih jelek dibandingkan, lebih sesat dibandingkan ya binatang ternak. Ini sebagian manusia dan ghaflah lalai. Ya, ingkar, kufur terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya. Enggan untuk berbuat kebaikan. Sehingga dikuasai oleh ghaflah, oleh kelalaian, tidak mau mengingat Allah Ta'ala. Juga dikuasai oleh sifat malas, enggan untuk berbuat kebaikan. Ya, wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Yang kata Allah Ta'ala, wahai Muhammad tidak bisa menjadikan orang yang di dalam kuburan bisa mendengar. Artinya orang yang dikubur kalau kita dakwai, kita ajak untuk berbuat kebaikan, sudah meninggal, nggak bisa mendengar. Maka ada pula orang yang seperti itu. Ya. Masih bisa bicara, masih bisa melihat, masih bisa mendengar, namun kalau diajak untuk mengerjakan kebaikan, seolah-olah tidak mendengar. Ya. Orang yang hatinya sudah mati, badannya seolah sebagai kuburannya. Kuburan berjalan. Ya. Badannya hanya sekedar untuk kuburan bagi hatinya. Disuruh untuk mengerjakan kebaikan, untuk mengerjakan ketaatan. Ya. Diajak untuk mendengar kalamullah, mendengar ucapan Allah Ta'ala, mendengar ucapan Rasulullah SAW, enggak. Pergi. Atau bahkan menentangnya. Na'udzubillah. Ya. Wa hadha sinf syarrul bariyah. Yang kata Ibnu Qayyim, manusia jenis ini itu manusia yang paling jelek. Ya. Yudiquna diyar. Yang hakikatnya mereka itu apa? Bikin penuh, bikin sesak bumi ini. Ya. Wa yughlul as'ar. Ya. Manusia jenis inilah yang membuat harga barang itu akan naik. Ya. Kalau jadikan harga barang naik gara-gara manusia jenis ini. Wa indan fusim annahum ya'lamun. Ya. Walakin zahiran min hayatid dunya. Walaupun mereka menganggap mereka itu orang-orang yang berilmu, orang-orang yang cerdas, ya, menganggap dirinya sebagai intelektual, kaum cendekia, ya. Mereka menganggap orang-orang berilmu, namun kita katakan ilmu mereka sebatas ilmu dunia. Wa hum anil akhirati hum ghafilun. Adapun terhadap ilmu akhirat, terhadap ilmu syariat mereka lalai. Orang-orang yang ghaflah. Wa ya'lamun, mereka beramal. Walakin ya, ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Ya. Wa yantiqun walakin anil hawa. Ya, mereka ya orang-orang yang beramal. Ya. Orang-orang yang mengerjakan amalan. Ya. Walakin ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Namun perbuatan mereka tidak memadaratkan mereka, tidak pula ya memberi manfaat kepada mereka. Itu mereka. Ya. Wa yantiqun, mereka berucap. Walakin anil hawa, namun ucapannya bersumber dari hawa nafsu. Ya. Yantiquna wa yatakallamuna walakin bil jahl.
Mereka berucap, berbicara, namun ucapan yang dibangun di atas kejahilan. Luar biasa banyak di zaman kita statement-statement yang bersumber dari orang-orang yang kita anggap sebagai orang-orang intelektual. Di mata masyarakat pun seperti itu. Namun iya dan iya. Pernahkah mereka berbicara bersumber dari Al-Quran, dari ilmu syariat? Yang mereka ucapkan adalah ucapan yang bersumber dari kejahilan, hawa nafsu, yang kalau seandainya sedikit saja kita mempelajari ilmu agama, kita akan tahu bahwa ucapan mereka, ucapan yang akan mengundang kemurkaan Allah Ta'ala. Manusia yang tadi membuat sesak, penuh sesak dunia ini, membuat sempit dunia ini. Manusia yang menjadikan harga-harga barang menjadi begitu tinggi. Yatakallamuna wa yu'minuna walakin bil jibdi wa taghut. Mereka berucap, beriman, namun berimannya terhadap taghut, terhadap kebatilan. Wa ya'budun walakin ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka beribadah, namun beribadah hanya kepada selain Allah, sesuatu yang tidak memberikan manfaat, tidak pula memberikan madarat. Wa yujadiluna walakin bil batil. Mereka berdebat, namun berdebat untuk memenangkan kebatilan. Berdebat di atas kebatilan. Liyudhidu bihil haq. Tujuan mereka berdebat adalah untuk menolak al-haq. Wa yatafakkarun wa yabitun walakin ma la yarda minal qaul. Mereka berpikir, berdiskusi, namun untuk mendapatkan, untuk mengerjakan sesuatu yang tidak Allah ridho. Berucap dengan ucapan yang Allah tidak ridho. Yabituna wa yad'un walakin ma'allahi ilahan akhar. Mereka berdoa, namun berdoa kepada selain Allah Ta'ala, meminta kepada selain Allah Ta'ala. Wa yad'un wa yadhkuruna walakin idza dzakaru la yadhkuruna wa yusalluna walakinahum minal musallin alladzina hum an salatihim sahun. Bahkan terkadang sebagian mereka ikut berzikir dengan orang-orang yang berzikir, ikut sholat, namun di barisan orang-orang yang sifatkan dalam Al-Quran alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholat, tidak punya ilmu, ghaflah, sholatnya lalai, sholatnya alladzina hum yura'un, yang kalau seandainya mereka mengerjakan sholat, tujuannya tidak lain dan tidak bukan hanya sekedar untuk dilihat, termasuk kaum muslimin, dianggap kaum muslimin. Mungkin kalau seandainya dia tinggal di negeri yang tidak ada kaum muslimin, dianggap untuk mengerjakan sholat. Namun karena dia tinggal di negeri kaum muslimin yang mungkin butuh suaranya, butuh dukungannya, sehingga pun dia ikut mengerjakan sholat. Hikmah Allah Ta'ala. Memang sebagaimana disebutkan Ibnu Qayyim rahmatullahi alaihi, yang namanya al-haq, agama Islam, namanya kebenaran, taratan yunasarun. Terkadang Allah menangkan, dibantu, dan terkadang memang hikmah Allah Ta'ala, alul batil yang dimenangkan. Kenapa? Kata Ibnu Qayyim rahmatullahi alaihi, kalau seandainya terus-menerus alul haq ditolong oleh Allah Ta'ala, maka seluruh manusia atau kebanyakan manusia yang sebenarnya enggan mengerjakan al-haq akan berpura-pura mengikuti al-haq, menjadi orang-orang munafik. Sebaliknya, kalau seandainya terus-menerus yang ditolong ahlul batil, maka ahlul haq akan ragu dengan kebenaran yang dia kerjakan, sehingga menjadi hikmah Allah Ta'ala. Terkadang ahlul haq ditolong, dimenangkan, namun terkadang sebaliknya mereka kalah, ahlul batil yang Allah menangkan. Supaya nampak,
Mana yang betul-betul mengikuti al-haq, mana yang betul-betul mengikuti kebatilan. Ya. Sehingga orang-orang munafik pun akan menampakkan kemunafikannya ketika seolah-olah ya menurut mereka ahlul batil itu menang, ahlul haq ya kalah, mereka akan menampakkan jati diri dengan ucapan-ucapannya, ya, dengan perbuatan-perbuatannya. Ini jenis manusia yang kedua, yang tidak memiliki ilmu, ya, ilmu syariat tentunya, dan juga memiliki sifat malas untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, malas untuk mengerjakan kebaikan. Wa yahkumuna walakin hukmal jahiliyati yabghun. Mereka berhukum, namun mereka menginginkan yang diterapkan adalah hukum-hukum jahiliyah. Wa yaktubun walakin yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillah liyashtaru bi thamanan qalila. Mereka bisa mencatat, menulis. Ya, mereka menulis Alkitab dengan tangan mereka. Kemudian mereka mengatakan ini datang dari sisi Allah Ta'ala. Tujuannya untuk mendapatkan dunia yang sedikit dibandingkan kehidupan akhirat. Ya. Wa yaquluna inna nahnu muslihun. Yang mereka muslih, ingin membuat perbaikan. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Namun ketahuilah bahwasanya mereka adalah para pengrusak, membuat kerusakan di atas muka bumi ini walaupun mereka tidak merasa. Ini mereka. Kata Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih. Wa ahsan min hadza kullihi qaulu ta'ala wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaquluna tasma' liqaulihim. Di mana Allah sifati mereka dalam Al-Qur'an, yang kata Allah Ta'ala wa idza ra'aitahum, kalau engkau memandang mereka, melihat mereka, tu'jibuka ajsamuhum, maka fisik-fisik mereka membuat engkau kagum. Pakaiannya rapi, bersih, ya, menunjukkan orang-orang berpendidikan. Wa yaquluna, kalau seandainya mereka berucap, berbicara, tasma' liqaulihim, akan mendengarkan ucapannya. Kalau ucapannya indah, ucapan yang bersumber dari ilmu. Ya, ini mereka. Ya. Namun hakikatnya sebagai Allah ingatkan, kamathal himar yahmilu asfara. Namun hakikatnya mereka itu apa? Seperti keledai, yahmilu asfara, seperti keledai yang membawa kitab-kitab. Ini namanya keledai. Kalau seandainya dikasih kitab ilmu sebanyak apapun, keledai tidak akan bisa memahami. Ya. Bisa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatillah. Itulah sejelek-jelek perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Ta'ala, mendustakan Al-Quran. Wallahu la yahdil qaumal zalimin. Sungguh Allah Ta'ala tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Ini jenis manusia yang kedua. Ya. Yaitu orang yang tidak memiliki ilmu syar'i. Tidak pula memiliki kesemangatan untuk mengerjakan kebaikan. Dan kebanyakan orang kafir, semua orang kafir seperti itu. Namun yang sangat disayangkan sebagian kaum muslimin yang mengaku kaum muslimin justru memiliki sifat-sifat yang seperti ini. Enggan untuk memiliki ilmu syar'i, bahkan menolak ilmu syar'i, dan enggan untuk mengerjakan kebaikan. Kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari ya memiliki sifat-sifat yang seperti ini. Ini jenis manusia yang kedua. Ad-darbu tsalits, ya. Kita baca agak cepat karena waktunya terbatas. Ya. Jenis yang ketiga, jenis manusia yang ketiga, man futiha lahu babul ilm. Orang yang dibukakan oleh Allah Ta'ala pintu ilmu. Diberi segala Allah Ta'ala berupa ilmu,
wa ughliqa anhu babul azm wal amal. Namun sangat disayangkan tidak dibukakan bagi dia pintu-pintu untuk mengerjakan kebaikan. Tetap terus-menerus berada di lembah kemalasan. Ya, fahadha firud badil jahil asyarr minhu. Maka ya, orang yang punya ilmu seperti ini sebenarnya sama dengan orang-orang jahil, atau bahkan mungkin lebih jelek. Ya, bahkan mungkin lebih jelek. Fil hadits marfu, dalam sebuah hadis yang marfu, ya. Asyaddan nas 'adaban yaumal qiyamah 'alimun lam yanfa'hu Allah bi'ilmihi. Di antara manusia yang ya, azabnya paling keras, paling berat, paling pedih kelak pada hari kiamat adalah orang-orang yang berilmu, punya ilmu, namun ilmunya tidak bermanfaat bagi dia. Dia berilmu namun dia tidak mengerjakan, mengamalkan ilmu yang dia miliki. Ya. Fahal jahlu kana khairan lahu. Maka orang seperti ini ya, bodoh lebih baik bagi dirinya. Enggak berilmu lebih baik bagi dirinya. Wa akhfu li adzabihi. Lebih ringan adabnya bagi dia kalau seandainya dia bodoh. Ya, min ilmi dibandingkan dia punya ilmu. Jadi orang yang punya ilmu namun tidak mengamalkan ilmunya, ini juga kejelekan. Ini jenis manusia yang ketiga, jangan dianggap gak ada, banyak, luar biasa. Ya, orang-orang yang mungkin memiliki ilmu syar'i, dia diberi taufik oleh Allah Ta'ala untuk belajar ilmu syar'i, mendapatkan ilmu syar'i, namun setelah selesai, begitu mudahnya dia untuk mengucapkan statement, ya, untuk melegalkan, menghalalkan sesuatu yang sebenarnya Allah haramkan. Hingga banyak sekali di antara manusia yang tertipu dikarenakan pakaian keilmuan yang dia miliki. Ya. Ketika ditanya, ya, diminta oleh sebuah badan usaha untuk memfatwakan kehalalan produk yang mereka ya pasarkan, dengan mudah dia mengiyakan. Dibuatlah fatwa halal misalnya dengan ilmu. Ya. Yang dia tahu sebenarnya hal tersebut haram. Ya. Dan betapa banyaknya manusia jenis ini di zaman kita. Iya kan billah. Ya. Ketika riba ya, itu diharamkan dengan kesepakatan para ulama, bahkan kesepakatan seluruh syariat, bukan hanya syariat Islam, syariat agama-agama yang lain sepakat tentang haramnya riba. Maka ketika ada produk sebuah ya lembaga keuangan ingin mengeluarkan produk yang sebenarnya dari riba, dia akan mencari, ya, atau lembaga keuangan tersebut akan mencari orang-orang seperti ini. Ya. Untuk diminta fatwanya atau dipesankan fatwa halalnya, sehingga umat akan teropini bahwasanya produk tersebut produk yang halal karena fatwa ulama pula. Nauzubillah. Ya, ini jenis manusia seperti ini bodoh bagi dirinya lebih baik, jahil bagi dirinya lebih baik. Ya. Fama zadahul ilmu illa wabalan wa adzaban. Maka ilmu yang tidak dia dapat, tambahan ilmu yang dimiliki tidak lain dan tidak bukan hanya sekedar ya sebagai kejelekan bagi dirinya, ada bagi dirinya. Wa hadza la maqma' fi salahihi. Orang seperti ini sangat sulit diharapkan kebaikannya. Ya. Kenapa? Fa inna ta'ihi 'anit thariq. Kenapa? Karena orang jahil yang tersesat, orang bodoh yang tersesat, yurjalahu al-aud ilaiha. Sangat diharapkan dia akan kembali menuju jalan yang benar karena dia merasa dirinya bodoh. Ketika diingatkan salah, sangat mungkin dia kembali.
Ya. Idza absaraha fa idza arrafaha wa hada anha amdan fama taturja hidayah. Kalau orang yang bodoh, ketika dia suatu saat mendapatkan ilmu, dia mengetahui jalan yang benar, sangat mungkin dia kembali menempuhnya. Adapun orang yang memang berpaling, artinya dia mengetahui jalan yang benar, namun dia tinggalkan. Memang dia tahu, namun dia tinggalkan. Apa yang kita harapkan dari dia? Susah untuk mengharapkan kembalinya. Allah Ta'ala mengatakan, kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim. Bagaimana mungkin Allah Ta'ala akan memberikan hidayah kepada sebuah kaum yang mereka kafirnya setelah mereka beriman. Wa syahidu anna ar-rasula haqqun. Kafirnya setelah mereka bersaksi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar. Wa ja'ahumul bayyinat. Kafirnya setelah datang kepada mereka ilmu. Wallahu la yahdil qaumal zalimin. Sungguh Allah Ta'ala tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Sehingga kita juga berlindung kepada Allah Ta'ala dari manusia jenis yang seperti ini. Kita berlindung kepada Allah Ta'ala untuk menjadi manusia yang seperti ini. Punya ilmu, namun ilmunya tidak bermanfaat. Malas, tidak punya azimah, tidak punya tekad yang kuat untuk mengamalkan ilmu. Sehingga ilmunya sia-sia. Ini jenis manusia yang ketiga. Adapun jenis manusia yang terakhir, kata beliau, ad-darbi man ruziqa hawwan min al-azimah wal iradah walakin qalla nasibuhu min al-ilmi wal ma'rifah. Orang yang diberi taufik oleh Allah Ta'ala untuk memiliki tekad yang kuat, punya azam yang kuat, namun ya, bagian yang Allah berikan kepada dia berupa ilmu masih sedikit. Masih sedikit. Ya. Fahadha, maka jenis manusia yang seperti ini, yang mungkin kebanyakan kaum muslimin seperti ini, punya semangat untuk mengerjakan kebaikan, namun terkadang tidak punya ilmu untuk mengerjakan kebaikan tersebut. Ya. Fahadha, jenis manusia yang seperti ini, idza wuffiqa lahul iqtida bida'i min Rasulih. Maka jenis manusia yang keempat ini, ketika Allah beri taufik untuk mengikuti seorang yang berilmu, orang yang berdakwah menuju Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdakwah mengajak kepada Allah dan Rasulnya, ya, jadi beri taufik untuk mencontohnya, ya, walaupun tidak punya ilmu seperti ya yang dicontoh. Kana ma'al ladzina kana minal ladzina qala Allahu fihim wa may yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin hasuna ulaika rafiqa. Maka mereka termasuk juga orang yang diberi keistimewaan oleh Allah Ta'ala yang disebutkan dalam Al-Quran, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Taat, dia punya kesemangatan, punya tekad untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Walaupun ilmunya sedikit, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka mereka termasuk orang-orang yang kelak pada hari kiamat Allah kumpulkan, gabungkan bersamaan dengan manusia-manusia yang diberi nikmat oleh Allah Ta'ala berupa ilmu dan azam yang kuat. Dari kalangan para nabi, siddiqin, para as-siddiq, para syuhada, orang yang mati syahid, was-salihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Maka mereka lah sebaik-baik kawan. Sehingga ini kelompok yang keempat pun kelompok yang tentunya beruntung. Kalau tadi kita bisa menjadi kelompok yang pertama, paling tidak kita bisa menjadi kelompok yang keempat, yang kita berusaha untuk terhindar dari sifat malas, berusaha terus-menerus untuk mencari ilmu, untuk taat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah menjanjikan orang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka kelak pada hari kiamat akan dikumpulkan dengan jenis kelompok yang pertama dari kalangan para nabi, para syuhada, para salihin. Itulah sebaik
sebaik-baik amal. Sehingga kata para ulama, ketika kita berjalan di dunia ini untuk taat kepada Allah dan Rasulnya dalam keadaan sendirian, tengok kanan kiri, ya, tidak ada kawan, ya, yang mau seperti kita bertaat kepada Allah dan Rasul. Ya, terkadang sebagian perempuan ingin pakai hijab, tengok kanan kiri, kok temennya nggak ada. Kata para ulama, jangan khawatir. Sebenarnya dia memiliki teman yang istimewa. Ya, ini teman dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para shalihin. Bahasuna ulaika rafiqa. Mereka lah sebaik-baik teman. Sehingga Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitab Madarijus Salikin, wala taghtar bi qillatis salikin. Jangan gentar. Jangan minder dengan sedikitnya orang-orang yang menempuh jalan-jalan kebaikan. Ya. Sehingga ketika kita sendirian untuk menempuh jalan kebaikan, enggak usah khawatir, enggak usah takut. Sudah banyak manusia-manusia yang istimewa yang telah mendahului menempuh jalan tersebut. Yang kalau seandainya kita istiqamah menempuh jalan tersebut, kita akan dikumpulkan bersama. Tentunya itu kebahagiaan. Sehingga ya di kajian yang mungkin terakhir di pagi hari ini, ya kita sama-sama memberikan wasiat, memberikan nasihat kepada diri kita semua untuk menekan sifat malas yang ada pada diri kita. Tentunya dengan banyak berdoa. Rasulullah SAW sendiri berdoa kepada Allah Ta'ala berlindung dari sifat malas. Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari sifat malas. Kalau seandainya Rasulullah SAW ulul azmi minar rusul, orang yang paling punya tekad yang kuat dari kalangan para rasul, ini saja masih berlindung kepada Allah Ta'ala dari sifat malas, apalagi kita. Lebih berhak lagi dan lebih pantas lagi untuk terus-menerus berdoa kepada Allah Ta'ala untuk terhindar dari sifat malas, ya, karena tadi sifat malas akan menghalangi kita dari pintu-pintu kebaikan. Mungkin yang bisa kita sampaikan di kajian pagi hari ini, ya, karena waktu yang begitu terbatas. Sebenarnya ada nasihat khusus untuk para syabab, para pemuda. Namun insyaallah Ta'ala, ya, apa yang kita sampaikan ini semoga bisa difahami dan ya insyaallah Ta'ala ya mencukupi kita untuk terus bersemangat menuntut ilmu kapanpun dan dimanapun, sibukan seperti apapun yang mungkin antum dan antuna lalui, harus belajar, harus yang mungkin aktivitas yang lain di luar kampus dan yang lainnya. Namun tentunya jangan sampai kesibukan tersebut menghalangi antum semua dan antuna semua dari menuntut ilmu syar'i. Sepatkah ya waktu yang insyaallah Ta'ala semua waktu yang kita lalui, apalagi syabab, waktunya begitu luang, tanggung jawabnya belum begitu besar, ya, sehingga jangan sampai waktu yang istimewa tersebut terlewatkan begitu saja jauh dari ilmu syar'i. Ya, ini yang bisa kita sampaikan di pagi hari ini. Kita cukupkan. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wasallam. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan Mas Rahma. Barakallahu fiikum. Baik Ustadz, Masya Allah, jazakallah khair atas penyampaian materinya. Alhamdulillah kita dapatkan banyak sekali faedah tentang keutamaan ilmu, dan tadi kita dijelaskan terkait golongan-golongan, 4 macam golongan orang ya yang terjangkit malas dan yang semisal gitu. Masya Allah, semoga kita bisa masuk ke golongan yang pertama, kalaupun minimal banget ya masuk golongan keempat. Baik, kita udah masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman semua yang sudah mempunyai pertanyaan, bisa langsung dituliskan saja di kolom chat atau chat box ya yang ada di fitur Zoom. Dan kami juga mengingatkan untuk teman-teman semua bisa mengisi form absensi yang sudah kami share di chat box oleh panitia. Baik, alhamdulillah Ustaz, ada pertanyaan masuk dari saudara Ya, Ustaz Rizky. Izin bertanya Ustaz, adakah doa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghindari diri
kita dari sifat malas dan lalai. Terima kasih Ustadz. Barakallahu fiik. Baik, dalam riwayat Bukhari Muslim, ya di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzn wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari al-ham wal hazn, dari kegalauan dan dari kesedihan. Wal ajzi wal kasal. Aku berlindung kepada Engkau dari kelemahan dan juga dari sifat malas. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Taala, minta perlindungan kepada Allah Taala 8 hal. Yang pertama, berlindung dari kegalauan dan kesedihan. Ya. Yang dua hal ini ya saling talazum, saling berkaitan. Berlindung pula dari dua hal yang lain, al-ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari apa? Al-ajz, kelemahan dan kemalasan. Ya, di mana dua hal ini juga berkaitan. Wal jubni wal bukhl, sebagaimana aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari al-jubn, dari sifat penakut, sifat pengecut, dan juga sifat bakhil. Juga dua sifat yang berkaitan. Orang bakhil pasti pengecut. Ya. Ya. Kemudian sudah 6 ya. Ya. Wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Aku juga berlindung kepada Engkau ya Allah dari ya dililitnya hutang. Ya, dan dikuasai oleh seseorang. Ya. Ini juga berkaitan. Sehingga ini 8 hal yang diminta atau yang Rasulullah SAW berlindung kepada Allah darinya. Ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazn. Ya, wal jubni wal bukhl. Wal ajzi wal kasal. Wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Sehingga ini doa ya yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW. Hadisnya diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Ya, mungkin begitu Mas Rahma ya. Ada yang lain? Baik Ustadz, alhamdulillah, jazakallah khair. Dari doanya untuk saudara Miftah dan teman-teman semua bisa untuk menghafalkannya dan bisa merutinkan untuk membaca dan menghayatinya. Baik. Ustadz, Ana mau bertanya Ustadz. Sini tanya. Jadi kadang itu kita mahasiswa itu terkendala dalam memanage waktu Ustadz. Jadi Ana mau tanya untuk kiat-kiat supaya kita bisa mendapatkan keberkahan waktu itu gimana Ustadz? Misalkan walaupun sibuk banyak kegiatan kampus tapi alhamdulillah bisa sempat menghafal Al-Quran dan lain sebagainya gitu Ustadz. Barakallahu fiik. Ya. Untuk waktu ya. Ya. Mungkin kebanyakan dari kita ya sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, ni'matan maghbunun fi ma katsirun minan nas as-siha wal faragh. Dua nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Yang kebanyakan manusia justru merugi, beban, ya, mendapatkan dua nikmat tersebut, as-siha wal faragh, sehat dan juga waktu luang. Ya, sehat. Ya, nikmat sehat. Ya. Ketika sehat sering kita nggak memanfaatkan. Begitu pula ketika farah, ketika waktu luang. Ya, waktu luang begitu banyak sehingga kita tidak memanfaatkan. Tadi kurang bisa memanage. Ya. Di antara sebab seorang kurang bisa memanfaatkan waktu luang adalah penyakit yang dikatakan dengan tasrif, yang namanya tulul amal. Makanya kata Hasan al-Basri ya, ketika memberikan wasiat kepada para syabab, kepada para pemuda, ya ma'asyarasy syabab, iyyakum wa tasrif. Wahai para pemuda, hati-hati kalian dari sifat atau memiliki perangai yang namanya tasrif. Tasrif itu apa? Seorang mengucapkan saufa dan saufa, nanti dan nanti. Ya. Saufa afal, saufa afal. Saya akan mengerjakan tapi nanti dan nanti. Sehingga seringnya ya, para syabab itu
Ya, kalau seandainya diajak pada kebaikan nantilah. Ya, nanti dan nanti. Sehingga terus terulur waktunya. Ya. Sia-sia. Dan ini kebanyakan yang dialami oleh para sahabat, para pemuda. Bukan hanya yang belajar di kampus. Ya. Yang menganggur saja, ya, itu akan diberi penyakit seperti ini kalau seandainya dia malas. Nanti dan nanti. Taubat tuh nantilah. Ya. Ke masjid tuh nantilah kalau sudah tua. Taklim tuh nanti. Apalagi menghafal Al-Qur'an. Ya. Tadi basic menghafal Al-Qur'an bukan di sini tempatnya. Ya. Belajar ini bukan di sini tempatnya. Ya, sehingga dia akhirnya tidak mau meluangkan waktunya. Sebenarnya kalau seandainya dia meluangkan waktunya sedikit, walaupun sedikit sehari, ya, 10 menit, 20 menit, yang semuanya pasti bisa untuk meluangkan waktunya untuk bisa mengkaji ilmu agama. Ya. Namun seringnya ini penyakit yang dikatakan taswif. Kita bisa berjam-jam memegang handphone kita, gadget kita untuk hal-hal yang terkadang luar biasa. Kalaupun seandainya bukan perkara yang mudarat, maka tidak maknanya ya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Main game berjam-jam, tidak bisa. Kenapa kita bisa untuk meluangkan waktu kita untuk ya perkara yang bermanfaat? Ini penyakit diantaranya. Sehingga jauhkan penyakit seperti ini. Ketika dibisniskan tersebut, dilindungi Allah dari sifat malas. Mungkin begitu Mas Rahma ya. Ya, barakallahu fikum. Ya. Mungkin satu lagi silakan Mas Rahma. Baik Ustaz, jazakallah khair. Ya. Alhamdulillah ada pertanyaan masuk mungkin yang terakhir dari saudara Farhi Muharram. Ustadz izin bertanya, bagaimana kiat-kiat untuk agar senantiasa istiqomah dalam hal apapun, mungkin yang hal-hal yang sifatnya memberikan kebaikan dan manfaat untuk kita gitu Ustadz. Kadang rasa malas itu susah untuk diatur Ustadz bagi diri penanya Ustadz. Barakallahu fiik. Ya, seperti itu ya. Ya, namanya istiqomah. Ya, itu perkara yang nggak mudah, ya, butuh kesabaran. Ya, makanya ya ketika ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anha ahadan ba'dak. Wahai Rasulullah, ajarkan kepada aku dalam Islam sebuah ucapan yang aku tidak akan pernah bertanya lagi kepada siapapun setelahmu. Ya. Kata Rasulullah, qul amantu billah umastaqim. Kata Rasulullah, ucapkanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Ya. Butuh cara untuk istiqomah. Ya. Makanya pahalanya begitu besar. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kalau ketika meninggal datang sakaratul maut, ya, ketika orang tersebut mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian istiqamah, turun kepada mereka malaikat. Ya, mereka mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, tidak perlu kau takut. Tidak boleh bersedih. Wa absyiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Berbahagialah dengan surga yang telah disiapkan untuk kalian. Jadi istiqomah itu mahal. Ya, butuh seorang untuk ya berupaya semaksimal mungkin untuk tetap istiqomah, di antaranya dengan berdoa kepada Allah Ta'ala. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tetap istiqomah. Begitu Mas Rahma ya. Baterai tinggal 2%, semoga masih bisa ya mengikuti penutupan. Silakan Mas Rahma. Masya Allah, jazakallah khair atas penyampaian materi dan jawaban dari Ustadz terkait pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari teman-teman semua. Baik, alhamdulillah kita masuk ke penghujung acara. Kami ingatkan kembali untuk bisa mengisi absensi, dan kami selaku panitia ya dan mewakili Ustadz Fakhrudin
dan segenap teman-teman dari unit kerohanian Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsud apabila selama ini dalam melaksanakan proses kajian online ini banyak sekali kesalahan, kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Adapun bagi teman-teman yang memiliki saran masukan kritik yang membangun untuk kegiatan ini, bisa nanti dikoordinasikan dengan kami gitu, insya Allah, agar agenda kajian kita bisa lebih baik ke depannya pada kepengurusan ke depan, insya Allah ta'ala. Kami juga mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada teman-teman semua. Jazakumullahu khairan yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti agenda kajian selama awal di UKI gitu ya, waktu kita masih offline di Masjid Baitul Ma'thur sampai kita di sini di virtual kajian online daring. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan dan kebaikan yang sangat banyak kepada antum semua. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada guru kita Ustaz Fakhrudin. Jazakallahu khair Ustaz, sudah menyempatkan waktunya untuk berta'awun bersama kami menjadi materi dan memberikan banyak sekali faedah dan manfaat untuk kami. Semoga Allah Ta'ala membalas kebaikan untuk antum, keluarga dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin. Barakallahu fikum. Baik, kita juga masih ada agenda evaluasi pekanan dan resum bulanan atau resum kajian ya untuk kajian terakhir ini. Untuk teman-teman semua, kami himbau banget untuk bisa mengikuti dua agenda ini, evaluasi pekanan yang nanti kan kami share pada hari Rabu, dan resum bulanan atau resum kajian di kajian ini, keutamaan ilmu bagian ke-7. Terakhir pengirimannya tuh di hari Selasa ya. Kami himbau untuk bisa mengirimkan ya untuk mendapatkan berbagai macam hadiah yang ada insyaallah dari kami panitia. Barakallahu fikum. Baik, kita akhiri agenda kajian kita pada pagi hari ini yang semoga diberkahi oleh Allah Ta'ala ya. Kita untuk sering-sering berdoa kepada Allah agar kita diistiqomahkan dan dihilangkan dari rasa malas dan disemangatkan tekad kita untuk menuntut ilmu dan mengamalkannya. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.